hari ini akan ada penyerahan oleh Mendikbud sebagai focal point program UNESCO di Indonesia kepada Kepala Perpustakaan Nasional atau kepada Perpustakaan Nasional. Selama ini dua dokumen Babad Diponegoro dan Negara Kertagama disimpan di ANRI sebagaimana, dan seyogianya memang harus disimpan di ANRI, tetapi ada peraturan baru yang menyimpan 10 tahun pertama adalah yang memang memiliki dokumen itu, dan Babad Diponegoro dan Negara Kertagama dokumennya dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Dalam hal ini Pak Wardiman sebelah kanan saya dan teman-teman yang ada di sebelah kanan saya ini adalah Dewan Pakar yang selalu meneliti kira-kira kalau Pak Mukhlis Paini, beliau juga Dewan Pakar yang mengusulkan dokumen-dokumen yang dianggap dokumen yang disebut Memory of the World. Memory of the World itu singkat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia yaitu warisan ingatan. Iya, warisan ingatan dunia gitu. Dan oleh teman-teman dari pakar itu ada pendekar-pendekarnya gitu. Untuk Ilagaligo yang sudah disetujui oleh UNESCO dan diterima oleh UNESCO itu oleh Pak Mukhlis Paini. Ya, beliau dulu film ya. Lalu Babad Diponegoro Pak Wardiman, sedangkan Negara Kertagama Bu Ahadiati. Halo. Nah itu Ibu Profesor Ahadiati ya, yang berjuang untuk Negara Kertagama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan penyerahan ini sekaligus di dalam rangka merayakan ulang tahun Perpustakaan Nasional yang ke 35. 35. Ya. Ayo Pak, silakan. Ini dewan-dewan pakar kita. Ada yang mau bertanya? Ingatan dunia, kalau itu diterjemahkan ke dunia saat ini. Jadi yang diambil adalah dokumen-dokumen yang mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, dokumen itu harus mempunyai nilai-nilai yang sangat penting untuk perdamaian dunia dan yang tidak boleh dilupakan oleh dunia. Umpamanya, tembok Berlin itu kan diruntuhkan, dan itu menjadi salah satu momentum perdamaian di Jerman. Lalu sesudah itu kita juga mempunyai yang disebut Mayong. Mayong itu adalah apa Pak Mukhlis Pak ini tradisi. Nah itu Mayong itu Ibu Dr. Udentia yang paling ujung. Itu pakarnya yang sekarang sedang memperjuangkan bersama-sama Malaysia, Thailand. Jadi mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat luhur. Dan dokumennya tidak boleh sampai punah dan harus dipelihara dengan baik supaya generasi yang akan datang belajar dari itu. Nah ini sekarang Pak Wardiman. Jadi tadi sebut-sebut MOW, apa itu? Memory of the World, ingatan dunia. Tapi sesungguhnya UNESCO punya ingatan lain juga, warisan dunia. Pak Taufik, sini. Warisan dunia. Ya. Mas Bambang. Kalau ingatan dunia, MOW itu untuk arsip. Kalau warisan dunia 2, satu yang benda, Borobudur dan sebagainya, satu yang tidak benda, seperti tari saman misalnya. Bukan. Masuk batik. Wayang. Masuk. Oke. Keris. Sekarang kita di sini untuk MOW. Jadi Indonesia UNESCO tadi sudah sebut Pak Arif, UNESCO melaksanakan MOW karena takut arsip-arsip kemanusiaan dari manusia ya tahun berapa ribu tahun yang lalu hilang karena rusak atau karena musnah, terbakar atau dibakar. Oleh karena itu tahun 95 dia putuskan ada MOW.
Nah, Indonesia ikut MOW pertama kali tahun 2003, yaitu bersama-sama Belanda. Artinya Belanda mengajak Indonesia, India, Sri Lanka, Afrika Selatan untuk mendaftarkan arsip VOC. Mendaftarkan arsip VOC. Itu 2003 ya. Lalu 2011 ada seorang promotor, orang Bugis. Wah, dia sayang kalau La Galigo yang begitu terkenal ya, arsipnya itu hilang. Ya, jadi namanya Pak Mulis Paine. Berjuang bersama-sama orang Belanda namanya Roger Toll, ya Pak ya, untuk mendaftarkan La Galigo. Diterima 2011. Kemudian 2013 diterima dua. Satu adalah arsip-arsip yang masih dalam bentuk lontar yang ditulis kira-kira 1380-an. Ya, itu namanya Negara Kertagama. Promotornya ada di sini Profesor ya, promotor tuh. Ya, Ibu Ahadiati. Iya, saya tahu ya. Iya, iya. Nah, lalu yang terakhir adalah Babat Diponegoro, yaitu Babat yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro waktu diasingkan di Manado. Nah, itu kita usulkan juga supaya tidak hilang dari ingatan dunia. Jadi 4, VOC, La Galigo, Negara Kertagama, dan Diponegoro. Nah, tetapi kalau kita mengajukan ke VOC, ke UNESCO, ada syaratnya. Syaratnya yang besar yang dua. Satu, arsip itu harus dipelihara dengan baik. Jadi harus pakai AC. Di Taniti pakai AC nggak? Enggak. Itu yang punya teknologi antri Pak sebelah sana. Nah, ini Taniti. Jadi sekarang Kalau yang naskah Pak, sih Pak. Nah, ini Ibu Kepala Pusaka Nasional mengatakan, Pak, kalau kita negara Kertagama dengan AC, kecuali PLN mati. Oke. Lalu sekarang, sejak tahun yang lalu atau 2 tahun lalu, kita mengusulkan arsip Asia Afrika 1955. Itu arsip nasional. Tetapi belum ada keputusannya nanti bulan Juli. Insya Allah diterima. Insya Allah, ya. Jadi 4 dari terima, 1 sedang dalam jalan. Oke, apalagi pertanyaan? Mayong juga sedang jalan. Lalu, ada pertanyaan tadi? Hari tadi? Mana hari? Ada pertanyaan? Baik. Manfaat pengaruhnya ke depan bagi keterlibatan Indonesia di internasional. Ini pertanyaan yang kita tunggu-tunggu. Karena pertanyaan sebenarnya kalau gampang, kalau wartawan tanya sama saya, Pak, buat apa? Catat-catat di UNESCO, kita harus pasang AC dan sebagainya. Yang pertama, tadi kan UNESCO tujuannya adalah supaya hasil karya kemanusiaan, manusia, ini coba. La Galigo itulah karya yang paling besar di dunia, ya Pak ya. 80.000 halaman. 10.000 halaman coba. Indonesia Bugis, ya Pak. Jadi supaya jangan hilang. Jadi di UNESCO dipelihara namanya, tapi di Indonesia dipelihara barangnya. Kedua, tadi syarat yang kedua saya belum bicara. UNESCO minta kalau sudah didaftar sama saya, sama UNESCO, maka harus akses. Anda harus membuka barang itu untuk publik. Oleh karena itu, sebaiknya nanti saya usul sama Ibu Kepala di digital. Sebab kalau digital aksesnya tidak perlu, barang itu rapuh tuh yang di depan tuh. Dibuka sedikit hancur jadi abu. Tidak boleh dibuka-buka. Tapi kalau di kita tinggal masuk di website
orang belajar. Jadi yang kedua adalah harus akses. Yang ketiga, bangga Pak, warisan Indonesia masuk UNESCO, bangga sekali. Yang keempat, Andri bangga, ini museum Lagalipo di Tanete bangga, Pustaka Nasional bangga dong. Waduh, kita jadi internasional gitu, bangga. Itu beliau bikin apa? Bikin pesta kayak begini, kayak makan-makan, menterinya datang. Sebetulnya yang paling penting adalah untuk identitas dari bangsa itu. Bahwa bangsa itu mempunyai nilai-nilai yang perlu diluhurkan. Dan itu harus kita pegang sekarang. Kemudian, what next? Apa yang harus dikerjakan? Disosialisasikan kepada generasi yang akan datang. Supaya ini terutama oleh guru-guru sejarah disosialisasikan. Tapi ingatan dunia ini tidak hanya dokumen, ya, tetapi juga ada film, ada juga yang audio. Jadi macam-macam dokumen yang sangat berbagai ragam. Mungkin itu saja. Ada satu yang untuk wartawan senang. Jadi seminggu lalu salah satu koran nulis dari dua seniman, satu seniman angklung, satu seniman apa, merasa Pak kita sudah masuk payah-payah UNESCO, mana itu untuk melestarikan angklung. Itu sekali. Wayang juga demikian Pak, wayang juga. Nah itu untuk wartawan. Jadi bagaimana kita bersama-sama meningkatkan pelestarian daripada yang kita sudah usulkan ke UNESCO. Sudah diakui. Sebetulnya itu bukan tugas UNESCO, itu adalah tugas yang mengusulkan Indonesia. Jadi kita minta sama Ibu dan pada Andri, tolong memberi beasiswa, ya toh Pak Taufik, kepada mahasiswa kita supaya mau memiliki sejarah kuno. Sekarang mahasiswa Pak Taufik kebanyakan sejarah setelah 1900. Kami sejarah kuno, negara Kertagama tidak Pak. Katanya susah. Aku baca lontar itu susah. Bahasa Jawa kuno lagi. Tapi kalau ada beasiswa mungkin bisa ya Pak Taufik? Bisa Pak? Oh iya, Beasiswa dari Beasiswa. Ya itu Ibu Ikram, ya Ibu Ahdiati. Beasiswa Bu untuk mahasiswa. Ya, tadi sebetulnya saya mengharapkan Pak Menteri datang Ternyata nanti Bu. supaya kita Nanti biar Ibu duduk sampingnya. Pak, Itu beasiswa. dan harus diajarkan juga Enggak, tadi sudah. di SD, SMP. Dia bilang Pak, kok anu dong, kembali lagi deh. 3 kali 50. Saya bilang saya baru pecah telur. Kamu ngambil gambar di sana kan? Ini sendiri kan? Ini Lumayan kok, lumayan memang. iya, jadi masih rame